Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. Materi yang dibawakan adalah yang pertama pengertian ERP, kedua adalah tujuan dan manfaat ERP, ketiga adalah komponen ERP, keempat adalah jenis-jenis dan langkah implementasi ERP, yang kelima adalah tantangan ERP dan contoh ERP, yang keenam adalah studi kasusnya. Next. Yang pertama adalah pengertian ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola dan mengintegrasikan bagian-bagian utama dari bisnis mereka. ERP mengotomatisasi proses berbisnis terkait dengan teknologi, layanan, dan data. Sederhananya, ERP berfungsi sebagai otak dari perusahaan yang menghubungkan semua departemen dalam satu sistem yang terkoordinasi. Ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki satu sumber data yang akurat dan menghindari duplikasi informasi yang sering terjadi ketika menggunakan sistem terpisah. Next. Selanjutnya, tujuan ERP. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatiskan banyak proses bisnis yang biasanya dilakukan secara manual. ERP mengurangi kesalahan dan mempercepat alur kerja. Yang kedua, menyederhanakan proses bisnis. Dengan ERP, perusahaan dapat mengurangi kompleksitas dan dalam berbagai departemen seperti keuangan, produksi, dan logistik. Yang ketiga, meningkatkan transparansi data dan visibilitas. ERP menyediakan data yang terpusat dan real time sehingga manajemen dapat memantau kinerja bisnis secara akurat. Dengan akses ke data yang lebih transparan, perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi resiko kesalahan. Untuk manfaat ERP ada tiga, yaitu yang pertama penghematan biaya, mengurangi kebutuhan akan sistem terpisah untuk berbagai departemen sehingga menghemat biaya infrastruktur IT. Yang kedua, pengelolaan sumber daya yang lebih baik. ERP membantu dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya dengan lebih efektif, termasuk tenaga kerja, bahan baku, dan anggaran. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Dengan data yang terintegrasi dan real-time, manajer dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan analisis yang akurat. Selanjutnya ada 6 komponen ERP. Yang pertama, modul keuangan. Yang kedua, modul sumber daya manusia. Yang ketiga, modul produksi manufaktur. Yang keempat, modul pembelian dan persediaan. Yang kelima, modul penjualan dan distribusi. Dan yang terakhir, modul manajemen proyek. Setiap modul dalam ERP memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Dengan integrasi yang baik, perusahaan dapat mengelola berbagai aspek bisnis dalam satu platform yang terpusat, meningkatkan produktivitas, dan membuat keputusan yang lebih strategis. Baik, selanjutnya terdapat tiga jenis utama ERP berdasarkan cara implementasinya. Yang pertama adalah on-premise ERP, yaitu ERP yang diinstal pada server perusahaan sendiri dan dikelola secara internal, cocok untuk perusahaan besar dengan kebutuhan khusus. Yang kedua ada cloud-based ERP, diakses melalui internet tanpa perlu infrastruktur fisik sendiri, lebih fleksibel dan lebih hemat biaya. Yang ketiga ada hybrid ERP, yaitu kombinasi antara on-premise ERP dan cloud-based ERP, memberikan fleksibel dan keamanan lebih. Sebagian besar perusahaan saat ini mulai beralih ke cloud ERP karena lebih mudah diakses dan tidak membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur IT. Next. Langkah-langkah implementasi ERP. Yang pertama ada perencanaan dan persiapan, yaitu identifikasi kebutuhan dan tujuan perusahaan. Yang kedua ada desain sistem, yaitu menyesuaikan ERP dengan kebutuhan bisnis spesifik. Yang ketiga ada pengujian dan pelatihan, yaitu uji coba sistem dan latih pengguna. Yang keempat ada implementasi dan integrasi, yaitu sistem ERP yang diintegrasikan ke dalam operasi bisnis. Yang kelima ada pemeliharaan dan pembaruan, menjaga sistem ERP tetap optimal dan update. Next. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam penggunaan ERP. Yang pertama,
biaya implementasi tinggi. Implementasi ERP memerlukan investasi besar, termasuk biaya perangkat lunak, perangkat keras, serta SDM. Yang kedua ada resistensi pengguna. Karyawan seringkali menolak perubahan karena sudah terbiasa dengan sistem lama atau merasa bahwa sistem ERP lebih rumit. Lalu yang ketiga ada kompleksitas integrasi sistem. Mengintegrasikan ERP dengan sistem yang sudah ada bisa menjadi tantangan besar, terutama jika perusahaan menggunakan berbagai aplikasi yang tidak kompatibel. Lalu yang keempat ada pelatihan yang intensif. Sistem ERP seringkali memiliki fitur yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam agar dapat digunakan secara maksimal. Lalu yang kelima, ada kesalahan dalam kustomisasi sistem. Banyak perusahaan mencoba menyesuaikan ERP dengan proses bisnis mereka yang unik. Tetapi jika kustomisasi dilakukan secara berlebihan atau tanpa perencanaan yang matang, sistem bisa menjadi tidak stabil, sulit diperbarui, dan menjadi lebih mahal dalam jangka panjang. Oke, kemudian kita masuk ke contoh studi kasus penerapan ERP. PT Manajer Sejahtera adalah sebuah perusahaan manufaktur otomotif menghadapi berbagai tantangan akibat penggunaan sistem manual dan software yang tidak terintegrasi, seperti ketidakefisienan produksi, kesulitan dalam pengelolaan stok, berkurangnya transparansi keuangan, dan koordinasi antar departemen yang buruk. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan mengimplementasikan sistem ERP dengan modul keuangan, manufaktur, persediaan, penjualan, dan sumber daya manusia guna untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Hasilnya, efisiensi produksi meningkat, manajemen stok lebih optimal, laporan keuangan lebih akurat, koordinasi antar tim lebih baik, dan pengambilan keputusan berbasis data menjadi lebih cepat. Implementasi ERP ini berhasil serta meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan. Next. Oke, berikut adalah presentasi kami mengenai materi ERP. Kiranya dapat dimengerti oleh semuanya. Thank you.